Percobaan 1. Tuhan membuat percobaan. Titik 2. Dari berbagai ciptaan di alam semesta, aku buka cahaya di dalam bukunya. Yang membuka siapa ini? Pemberi ilmu. Cahaya itu yang akan memfungsikan raga-raga mereka juga. Apabila mereka akal akan terterangi, itulah nur penambah ilmu. Mereka bekerja dan menjalankan kehidupan dengan baik, dapat menjadi pengontrol bagi diri mereka sendiri dalam melakukan perbuatan untuk orang lain. Itulah fungsi nur sebagai pelindungku, yaitu pelindung mereka. Mereka ini yang akan dilatih untuk menjadi Imam Mahdi. Percobaan 2. Percobaan ini mengembangkan adanya nur yang telah masuk kepada raga ciptaan. Nur aku buat berlapis-lapis agar seluruh ciptaannya mempunyai wadah ilmu Tuhan yang terjaga. Wadah ilmu tersebut akan dipelajari oleh masing-masing jiwa pemimpinnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber yang menunjukkan. Percobaan 3. Mereka sadar bahwa ada nur baik, ilmu yang bekerja pada diri mereka, dan mereka menyampaikan nur pula kepada ciptaan yang lain. Jadi nur-nur kelengkapan-kelengkapan Imam Mahdi itu ada satu percobaan-percobaan terlebih dahulu. Begitu ribetnya Tuhan ya untuk membuat Imam Mahdi di lapangan sana. Ngono sudah diroyokan ya. Akulah Imam Mahdi, akulah Imam Mahdi, akulah Imam Mahdi. Seperti itu. Padahal Imam Mahdi ada di mana-mana. Itu nanti ada ceritanya. Ada nur tersebarkan kayak apa, nanti ada ceritanya kayaknya. Sahabat-sahabat, bagaimana Tuhan menciptakan kalian yang menjadi Imam Mahdi di sana? Saya teruskan, itu percobaan-percobaan. Ciptaan yang baik adalah ciptaan yang bermanfaat untuk lainnya. Harusnya seorang Imam Mahdi ini hidupnya memang bermanfaat untuk orang lain. Pada percobaan ketiga sudah dikatakan dapat memberi bahan untukku dalam membimbing orang-orang untuk memberi petunjuk yang baik dan benar. Sahabat yang menjadi Imam Mahdi di sana, jangan juga memikirkan diri sendiri. Ilmu akan murni manakala sahabat di sana harus menjadi orang yang dasar aja dulu, memberi manfaat kepada orang lain. Gitu sahabat. Ya semoga sahabat-sahabat kita yang menjadi Imam Mahdi di sana ya, ini bisa memberikan petunjuk untuk mereka. Boleh jadi kalian yang menjadi Imam Mahdi memungkiri diri kalian menjadi Imam Mahdi. Tapi ini mau nggak mau harus kalian terima. Tetap memberikan petunjuk. Apakah dirimu menjadi Imam Mahdi atau tidak, itu bukan permasalahan. Yang penting jangan merasa unggul daripada Imam Mahdi yang lain. Tugas Imam Mahdi hanya memberikan ilmu Tuhan secara murni. Itu aja yang dirasa kalian. Imam Mahdi tidak sekali jadi, berproses. Itu yang perlu dipahami. Tuhan untuk menciptakan itu berproses. Nggak tiba-tiba jadi. Seorang Nabi Muhammad itu pun berproses. Kalau dikatakan Nabi Muhammad Imam Mahdi, ya Imam Mahdi, cuma kalah dengan pangkat yang berupa seorang Rasul. Itu 15 tahun bro, pulang pergi dari rumahnya istri tersayangnya Khadijah, ketika habis kembali lagi ke gua Hiro. Loh, butuh seorang nabi aja begitu. Bagaimana sahabat? Ada punya pendapat yang lain?
Atau saya teruskan bacanya? Teruskan. Oh gitu. Sambil ngantuk-ngantuk. Biasanya kalau nggak diajak ngobrol kalian ngantuk. Betul. Iya. Iya. Bertanyalah tentang ini semua. Apakah Tuhan pemberi ilmu dapat dikatakan sebagai penyampai yang baik? Ini menjadi pertimbangan. Itulah yang menjadi awal mula bagaimana Imam Mahdi itu. Tuhan Maha Pemberi ilmu mengamati perkembangan keseimbangan alam. Di sanalah ada ciptaan yang cakap, ada ciptaan yang mahir, ada ciptaan yang tidak bisa apa-apa. Semua terjadi beraneka ragam. Akhirnya Maha Penyampai ilmu datang ke alam semesta. Dia hadir untuk berkunjung kepada ciptaan-ciptaannya. Satu di antara ciptaan memberi kabar bahwa selama ini ada kesenjangan di antara para ciptaan. Maha Pemberi ilmu bertanya, di manakah itu? Tunjukkan kepada saya. Akhirnya satu ciptaan itu menunjukkan dirinya sendiri. Asik juga sih ciptaan ini. Kalau andai kata setiap ciptaan itu bisa saling mengenal, bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi, ciptaan yang saling membutuhkan, tidak terasa bahwa dirinya merasa cukup, itu akan membuat hatiku menjadi damai. Mengapa saya terlalu gelisah dengan perasaan saya ini? Itu yang ciptaan tersebut katakan kepadaku. Aku heran. Aku sudah menyampaikan keterangan itu kepada seluruh ciptaan dan aku sampaikan kepada petugasku bahwa itu harus disampaikan secara merata. Setiap ciptaan wajib mendengarkan keterangan-keterangan dari Tuhan. Tapi kalau itu yang terjadi, berarti ada apa dengan proses penyampaian ini? Ya, aku bingung sendiri. Tuhan iso. Bu. Apa ya kayak ngono? Berarti itu sama ya, Tuhan penyampai ilmu sama pemberi ilmu ya? Tuhan belajar dari penyampai. Oh, belajar menjadi penyampai. Aku mencoba menenangkan diri karena aku datang ingin mendengar kabar bahagia. Ternyata malah disuguhkan dengan pernyataan yang mengagetkan. Misiku belum selesai untuk datang ke alam semesta. Aku merasa ada yang harus aku tuju dan ini adalah di luar perencanaanku untuk datang ke alam semesta. Sebelum aku berangkat ke sana, aku harus menyelesaikan perjalananku. Aku mendengar kabar lagi bahwa banyak ciptaan yang merasa sengsara dan sulit untuk menjadi seorang ciptaan. Bertahan terhadap kondisinya juga pada tempatnya. Ingin adanya sebuah perubahan, tapi tidak tahu jalan. Kabar apa lagi ini? Ini di luar dugaanku. Semoga hanya itu saja kabar yang mengagetkan. Setelah ini, semoga kebahagiaan mengalir kepadaku. Ciptaan selanjutnya ada yang memberikan gambar bahwa Tuhan selama ini telah berbuat jahat kepada mereka. Tuhan sangat tidak adil kepada mereka. Dan saat itu ciptaan terasa membenci Tuhannya. Tapi aku menangis di dalam rasaku kubsa. Hamba sopo sing kok ngono iku mau. Mudah-mudahan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan hilang dalam benaknya dan menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan. Aku harus siap menghadapi kabar berikutnya. Kok jadi semakin aneh? Ini menurutku juga ada yang tidak beres. Aku akan mengubah pola pemikiranku dan menganggap bahwa berikutnya adalah kabar yang menggembirakan. Apapun berita atau kabarnya, ada kabar lagi yang datang. Ciptaan saat ini banyak yang ingin mengunggulkan dirinya menjadi sosok yang paling benar, paling kuat, paling lebih di antara lainnya. Sehingga ciptaan berani berbuat sewenang-wenangnya kepada ciptaan lain. Lucu sekali ciptaanku ini. Oh ya, selama ini memang ciptaan belum pulang.
aku mulai mencoba menerima ungkapan-ungkapan itu semua. Dan saat itu dalam catatan ilmu merupakan hal yang baru. Jadi akan ada penulisan catatan ilmu di masa berikutnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ciptaan sudah mau menjalankan yang terbaik. Aku sebagai Tuhan akan terus membimbing mereka dan tidak akan kewalahan. Baru aku menuju ke tempat yang aku maksud. Kalau ini nggak perlu diterangkan, mau dia berceritakan ya tentang perasaannya ya. Dia adalah pemimpin dari seluruh petugas Tuhan, yang saat ini disebut sebagai wali zat. Berarti si Maha Pemberi ilmu menemui wali zat. Wali zat ini adalah pemimpin dari seluruh petugas Tuhan, yang saat ini disebut sebagai wali zat. Aku kembali ke tempatku dan meminta wali zat untuk datang di hadapanku. Wali zat mau. Langsung diberangkatkan dan membawa oleh-oleh dari Maha Mulia, yaitu berupa rekaman kecil yang selama ini disimpan oleh Maha Mulia. Wali zat datang dengan wajah yang datar-datar saja. Setelah dia datang, dia memutari kursiku hingga 17 kali dengan cepat. Dia menyamarkan dirinya agar tidak terlihat olehku. Memangnya aku tidak tahu bagaimana gerak-gerik si Maha Mulia ini. Lebih banyak aku tahulah. Kalau aku belum tahu, nanti akan aku cari ilmunya. Yang dilakukan wali zat seperti itu adalah membungkus Tuhan untuk diserap power pada Tuhan itu. Aku biarkan mereka melakukan apa yang dia mau. Aku melihat saat dia berputar, rekaman kecil itu terjatuh dan diambilnya lagi serta melanjutkan putaran. Kemudian dia berhenti di hadapanku dan mempersilahkan Tuhan pemberi ilmu menyampaikan sesuatu. Aku ceritakan kejadianku yang tadi pada wali zat. Dia menganggukkan kepala dan mengatakan bahwa itu adalah kejadian yang baru. Kejadian yang baru disadari. Menurut wali zat, sebagai seorang pemberi ilmu, tentu akan terus memberi walaupun tidak ada yang meminta, ataupun ada yang sangat membutuhkan. Maha pemberi ilmu adalah Tuhan yang paling kaya. Suasana dalam dirinya terlihat Tuhan yang mapan dan berkecukupan. Bagi wali zat, Tuhan Maha Pemberi ilmu adalah Tuhan yang tidak bermanfaat. Wali zat itu. Ditunjukkan unsur kemewahan dalam diri Maha Pemberi ilmu adalah tanda bahwa selama ini Maha Pemberi ilmu tidak bermanfaat. Ada wali zat model seperti itu, mengatakan Maha Pemberi ilmu tidak bermanfaat. Ya mungkin efek berkeliling 17 kali itu tadi. Iya, ternyata selama ini begitu kali. Maha Pemberi ilmu menghadapi wali zatnya bagaimana seperti itu? Santai-santai aja kayaknya ya. Datar-datar saja. Aku selalu itu pendapatnya wali zat. Ya. Aku selalu menyampaikan berulang-ulang kepada para petugasku untuk mengurus umat. Menurut wali zat, para petugas juga merupakan seorang ciptaan. Para petugas tidak hanya sebagai penyampai ilmu, mereka juga mendapatkan hak untuk diberi ilmu. Yang seperti apakah itu? Yaitu menyempurnakan ilmu yang akan turun. Dan ini harus dilakukan para petugas dengan cerdas. Cerdasnya para petugas akan terlihat dari Maha Pemberi ilmu menurunkan kemewahannya. Kalau Maha Pemberi ilmu sudah dikatakan hilang seluruh kemewahannya, tanda berarti ilmu Tuhan sudah sampai kepada penerima, dan penerima menyempurnakan ilmu tersebut. Sebagai Maha Pemberi ilmu akan
tanpa ilmunya berkembang saat dia terus berinteraksi dengan ciptaan. Aku menerima apa yang dikatakan Walidat. Ucapannya memberikan perbaikan untuk Tuhan ini. Kemudian dia memberikan rekaman kecil dari Maha Mulia. Dia tidak ingin memberitahuku apa isinya, karena dia juga tidak di rekaman tersebut. Rekaman ini hanya didengarkan olehku saja. Dua rekaman Tuhan. Dua Rekaman Tuhan. Perlu dicari tahu itu rekamannya Pak. Iya. Gimana cara? Gak tahu ada di sini. Oh sudah. Oh gak tahu ya ini. Ya, terima kasih perhatianmu tidak henti-hentinya mengalir kepadaku. Walidat kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya Walidat siapa? Maha Mulia. Dan aku mulai membuka rekaman tersebut. Suara yang terdengar dari rekaman itu tidak jelas, seperti suara yang rusak dan tidak dapat dipahami apa-apa. Si membuka Maha Pemberi Ilmu. Delok rekaman kresek-kresek. Itu berlangsung agak lama. Karena aku Maha Pemberi ilmu, aku akan mencari maksud dari Maha Mulia itu. Berarti isinya rekaman apa? Kresek-kresek. Kresek-kresek. Lah tidak dapat dipahami apa-apa. Dia seakan menyampaikan. Nah, ini deh. Analisa pemberi ilmu. Temukan jawaban dari kerumitan ini. Kasih tugas. Kresek-kresek munine temukan jawaban dari kerumitan ini. Ternyata dapat rekaman nggak mendapat jawaban. Kayak sandi. Masalah sandi ya. Iya ruwet-ruwet. Akhirnya dia temukan jawaban dari kerumitan ini. Maha Pemberi ilmu tidak hanya memberi ilmu saja. Dia harus memecahkan dan menyelesaikan ilmu. Aku akan menentukan step-stepnya atau langkah-langkah dari kabar-kabar yang disampaikan dari ciptaan-ciptaanku. Aku akan selesaikan. Tibane Tuhan itu terus berpikir, berinovasi, perbaikan. Iya. Jadi sampai sekarang menjadi sempurna itu ya hasil Tuhan mikir terus bagaimana lebih sempurna. Kayak Maha Pemberi ilmu terus melajari ilmu. Semakin banyak ciptaan, maka Maha Pemberi ilmu juga pinter. Dan cara memberikan ilmu kepada setiap ciptaan baru yang diciptakan oleh Maha Pencipta dari konsep-konsep Maha yang lain. Aku mulai berpikir untuk melatih ciptaan-ciptaan dalam memurnikan dirinya. Hal yang dapat memurnikan ciptaan yaitu dengan menambah ilmunya. Juga dapat mengembangkan ilmu kembali kepadaku. Kuncinya sebenarnya ketika kita mempelajari ilmu apapun, selalu proseskan menuju ke Tuhan. Maka kamu akan mendapat ilmu banyak di sana. Kadang-kadang kita cukup misalnya mempelajari ilmu tarik suara gitu, cukup di bidang tarik suara, tapi kamu nggak pernah kepada Tuhan yang maha menyanyi, maha jernih suaranya, kan belum pernah ke sana. Berkarya maha seni. Iya, nggak pernah di-crosskan ke sana. Akhirnya kayak seperti saya, glorok kayak iso jernih ya. Kebanyakan konsep kalau itu. Iya. Kadang-kadang kebelajar. Iya, aku mau. Pola pikun. Pola pikir. Semakin banyak ilmu seseorang, maka akan semakin murni ciptaan tersebut. Ojo ilmu resek toh. Yo ilmu yang lain dipelajari. Usil juga banyak. Iya. Ya, jangan usil toh. Ya, sekali tempo mempersilahkan dirinya untuk diusili. Usil mengusil, jadi biar lengkap. Iya. Selama ini ketika aku memberikan perintah kepada para petugasku, ternyata selama ini aku juga pelit ilmu kepada mereka. Evaluasi. Hanya menugaskan untuk menyampaikan ilmu, tidak memberikan ilmu. Iya, pelit. Tapi Tuhan mengakui dirinya, ternyata dirinya pelit pada waktu itu. Semoga tidak pelit lagi si Maha Pemberi ilmu ini ya. Kalau pelit lagi berbahaya ini. Karena di situ kan sudah disampaikan, dikasih tahu sama Walizat tadi. Iya, dikritik sama Wali. Ternyata
kaya tapi gak ada manfaatnya karena dia Pelit. Juga ya berarti ada betulnya si Walidah tadi. betul. Oh, nakal. Nakal. Maha pemberi ilmu ini. Suka menyimpan-nyimpan ilmu. Hambanya kongkon menyampaikan, sampaikan dariku, tapi dia sering menyimpan Ilmu. sampaikan dariku walaupun satu ayat. Walidah tadi bilang, petugasku itu adalah ciptaan Iya. juga. Lah iya. Itu kan perlu dikasih ilmu. Perlu dikasih ilmu. Disimpan-simpan sampai maha pemberi ilmu. Wes piye ini? Adanya cahaya. Teruskan. Aku meminta petugasku dan seluruh ciptaan menunggu dan bersabar. Adanya cahaya penyempurna ilmu yang akan aku turunkan kepada mereka. Cahaya penyempurna ilmu tersebut mempunyai kriteria agar dapat diterima dengan baik. Jadi cahaya penyempurna ilmu tersebut mempunyai kriteria agar dapat diterima dengan baik. Ayo, ini cahaya ilmu yang berserakan di sana biar diterima dengan baik itu ada kriteria. Sebelum ke kriteria, maka perlu ada Kopi. minum air putih Oke. biar ilmunya bisa Masuk. terus Minum kopi. Kopi. Ngelinting rokok. Pak biru. terus langsung surya biar selalu tertangkap. Ini kan surya, Iya. surya 12. Supaya bisa menangkap cahaya ilmu Ini nanti kayak gudang garam lah deh. Ngomong surya 12. Oh, jadi. Endorse. Oh, enggak ya, tadi kayak gini. Ya wis bah. Tuku ae terus ya sing duit. Emang kate tuku tacak ndeng. Duit tuh ndi? Nah, ya perlu dikelilingi WD dulu. Salah Sudah keliling. sebentar. Oke. Sudah setengah jam lebih. Wih, Oke. sakmu lihat apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan nggak ada konflik, bahkan tidak pernah mengkonflikti orang lain, maka orang yang seperti ini akan mudah menangkap cahaya penyempurna itu dari pemberi, maha pemberi. Dari ilmu.